Setelah di chapter sebelumnya kita melihat betapa barbarnya kru Mugiwara no Ichimi, mereka dan segenap aliansi pun sepertinya telah memasuki Onigashima di chapter kali ini. Di samping itu, di dalam mansionnya Kaido, terlihat juga beberapa misteri baru tentang kemunculan petinggi 6 penjuru, serta yang paling menggemparkan tentang dicarinya putra sang raja binatang buas, Hyakuju no Kaido. So, apa aja kira-kira kejutan yang diberikan Oda kepada kita di chapter 978 kali ini? Nah, langsung aja yuk kita review melalui video berikut ini. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa dulu cuci tangannya dong bosku. Mari kita perangi bersama wabah virus corona ini dengan selalu menjaga kebersihan kita. Oke, langsung saja kita mulai. Let's go! Setelah sebelumnya kita diperlihatkan reuni manis Chiffon dan Lola, di chapter 978 kali ini, kita pun diperlihatkan beberapa karakter lama dari Arc Thriller Bark dulunya. Ya, mereka adalah duo Rizky bersaudara yang merupakan kru bajak laut Rolling sekaligus tangan kanan dari bajak laut yang dipimpin Lola itu. Kalian tentu masih ingat kan dengan duo kocak ini? Mereka adalah dalang di balik terciptanya Nightmare Luffy, serta juga merupakan saksi hidup di balik pengorbanan besar Zoro atas Luffy. Nah, di chapter kali ini, kita pun melihat mereka berdua berterima kasih kepada Beji and the Gangs karena telah menyelamatkan kapten mereka. Membuka di chapter 978 ini, kita pun diperlihatkan lanjutan dari akhir chapter sebelumnya yang mana terlihat Mugiwara no Ichimi dan seluruh aliansi tengah memasuki pelabuhan utama Pulau Onigashima. Law serta beberapa anggota Akazaya terlihat telah memakai mode kapal selam untuk merangsek masuk ke pintu rahasia sesuai rencana mereka sebelumnya. Sementara di atas kapal aliansi, kita pun melihat wajah tegang orang-orang yang akan mengorbankan nyawanya di perang kali ini, dan Denjiro pun membuka sorakan dengan berkata, "Bersiaplah semua, kita bisa diserang kapan saja." Yang kemudian dibantah Kinemon dengan berkata, "Kau pikir kami ini kaleng-kaleng, Denjiro? Sepertinya kekhawatiranmu terlalu besar, kawan. Slow, kita bakal menangkan perang kali ini." Dan setelah sampai di pelabuhan utama Onigashima, seluruh aliansi pun kaget melihat betapa besar dan megahnya pelabuhan ini. Tak terkecuali Luffy yang terlihat pelanga-pelongo saking takjubnya melihat pelabuhan markasnya Kaido yang terlihat sangat lengang ini. Nah, melihat kondisi pelabuhan yang nampak sedikit lengang, Kinemon pun jadi bertanya-tanya, mungkinkah si brengsek Kanjuro belum melapor ke Kaido? Nah, jika belum, maka sekaranglah saat yang tepat untuk melancarkan serangan, gitu kata Kinemon. Mimin sih berpendapat bosku, mengingat Nekomamushi yang belum menunjukkan wujudnya sampai saat ini, mungkin Doi udah nyuri start duluan nih dengan mencegat Kanjuro sebelum sampai ke Onigashima dan tentu sekaligus menyelamatkan Momonosuke. Oke, itu hanya sekedar opini dari Mimin. Nah, melanjut ke jalan ceritanya, Usopp yang melihat ada beberapa penjaga di pelabuhan itu pun langsung melancarkan serangan Midoriboshi Nemuriso yang membuat beberapa dedengkot Kaido itu langsung pulas tak sadarkan diri. Dan sesampainya mereka menyandarkan kapal, Jinbe pun sontak bertanya-tanya jika kapal yang sebanyak ini bersandar di pelabuhan pasti bakal cepat ketahuan karena terlalu menarik perhatian. Yang mana ternyata kemudian setelah Jinbe berkata hal itu, para samurai pun turun dari kapal dan mereka menenggelamkan kapalnya. Ya, Kinemon pun menjelaskan hal ini mereka lakukan karena mereka sudah siap mati di perang kali ini dan tak memerlukan kapal untuk kembali. Wih, gila bener. Hal ini pun langsung membuat Usopp khawatir dan bertanya gimana dengan Sunny. Ya, enggak lah ya, kata Jinbe, Sunny pasti bakal disembunyiin di tempat terbaik. Lalu kemudian setelah itu, terlihatlah bagi kita kapal-kapal para samurai aliansi yang perlahan menghilang seakan habis ditenggelamkan Bu Sushi. Nah, para samurai yang turun dari kapal itu pun berkata, jangan sampai terlihat musuh. Kita jangan sampai lengah. Jika kita menang atau bahkan bila kita mati, kita tetap harus bangga karena kita telah berhasil menantang Kaido. Mantap jiwa.
Namun setelah itu, ada kejadian aneh lagi nih yang kemudian membuat Chopper dan Sanji bertanya-tanya, kok kru Kaido ada lagi ya? Sejak kapan mereka muncul? Nah, di sini nih, Mimin langsung ngeh ternyata mereka itu bukan kru Kaido, melainkan aliansi yang kostumnya telah diganti. Diganti siapa? Ya siapa lagi? Kinemon lah tersangkanya. Yah, kalau biasanya Kinemon ganti kostum orang dalam jumlah sedikit, kali ini gila bosku, rata seluruh aliansi kostumnya serupa musuh Kinemon ganti. Ini sih kalau menurut Mimin ya, merupakan awakening buah iblis Fuku-Fuku no Mi-nya Kinemon bosku. Bajak Laut Kid, Mugiwara no Ichimi dan seluruh aliansi rata Kinemon ganti. Mungkin terkecuali Lo dan beberapa Akazaya kali ya, karena kan mereka lagi di dalam air. Ya, kemampuan buah iblis tentu netral di sana. Nah, kemudian Kinemon pun menjelaskan bahwa ini merupakan jurus rahasianya yang bernama Kin Large Storage, dan ini dilakukan Kinemon semata-mata agar memberikan kamuflase pada aliansi mengingat jumlah musuh yang jauh lebih banyak dari aliansi. Namun, lanjut Kinemon berkata, perlu diingat agan-agan semua, jurusku ini akan hilang dan membuat pakaian kalian normal seperti semula jika kalian melepas kostumnya atau jika kostumnya rusak. So, usahakan untuk sebisa mungkin menghindari baku pukul sampai kita tiba di mansionnya Kaido yang merupakan lokasi pertempuran kita. Demikian himbauan dari Kinemon yang kemudian menaikkan semangat aliansi. Anyway, himbauan ini pasti nggak berlaku bagi Luffy ya. Pastilah, namanya aja Kapten Barbar. Sementara di tempat terpisah, kita melihat di sana pesta Golden Kagura sedang berlangsung di depan mansion Kaido dan Queen ternyata sedang konser di sana. Lantunan musik dari DJ Apo pun membuat suasana menjadi semakin marak seiring Queen yang terlihat sangat lihai memancing semangat kru Kaido dan aliansinya dengan memanggil mereka seakan mengabsen mulai dari para waiters, pleasures, gifter, headliner, Tobiropo. Kemana Tobiropo ini? Queen memanggil mereka namun seperti biasa mereka tidak pernah muncul. Kita lanjut saja tutur Queen. Lalu kemudian Queen memanggil para numbers dan terlihat di sana ada panel yang menunjukkan celetukan ketawa dari para numbers ini bosku. Ada yang ketawa haca-caca, ada yang ketawa goki-kiki, dan selanjutnya ketawanya kunyunyunyu bergambar love yang memungkinkan numbers yang satu ini adalah wanita. Lanjut, Queen lalu memanggil pasukan samurai Orochi, Oni Wabansu, dan terakhir para tamu yang sudah tak asing lagi, putra dan putri Big Mom. Ya, akhirnya di chapter kali ini kita pun mendengar kabar lagi tentang anak-anaknya Big Mom ini, bos. Dan di akhir chapter ini terjawab sudah keraguan kita di chapter lalu bahwa ternyata memang betul para petinggi 6 penjuru seperti yang sudah Mimin prediksi memang merupakan Flying Six Headliner. Nah, nama Jepangnya disebut di sini Tobiropo ya, bos. Ya, terserah sih kalian nyamannya sebut yang mana. Kalau Mimin lebih nyaman manggil mereka Flying Six. Nah, terlihat di sana jumlah mereka ada 6 dan sepertinya mereka ini pemakan Zoan Purba semua, bosku. Sepertinya ya. Yang di paling pojok bernama Uruti, seorang wanita yang katanya kembaran Pejuan, bosku. Dan dia ini kayaknya tipe wanita yang temperamen dan sangat ceplas-ceplos bacotnya. Ampe bosnya sendiri si Kaido dikata bego sama doi. Savage. Nah, di sampingnya ada si Pejuan yang akhirnya diperlihatkan dalam mode manusia. Di sebelahnya ada pria bernama Hushu yang merupakan seorang pendekar pedang bertopeng. Mengikut di sebelahnya ada X-Drake dan di sebelahnya lagi ada pria bernama Sasaki yang terlihat sangat sentimental sama si Pejuan. Dan di belakang mereka semua berdiri sesosok wanita raksasa berparas cantik bernama Black Maria dengan penampilannya yang sangat nyentrik dengan tusuk konde pedang miliknya. Gokil! Well, demikianlah bosku hal-hal yang bisa menjadi pembahasan kita di chapter kali ini. Wih, makin dekat ke perang besar Wano ini, jadi makin asik aja kan bosku? Gimana menurut kalian chapter kali ini? Apakah kalian punya pendapat tersendiri untuk dibahas? Jangan malu-malu sampaikan di kolom komentar ya bosku, kita diskusi di sana. Oke, Mimin Yogi pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!